regulasi smart untuk KDM. KDM sebagai Gubernur Jawa Barat punya popularitas yang luar biasa dari channel atau konten yang dia miliki ya, dari sebelum dia menjabat sebagai gubernur. Sehingga ini mampu menghantarkan KDM ini menjadi gubernur tanpa harus melakukan kampanye besar-besaran secara masif. Ini kan nggak lepas dari popularitas KDM yang selama ini selalu berinteraksi dengan masyarakat kecil dan banyak juga membantu masyarakat kecil khususnya di wilayah Jawa Barat. Nah, jadi dengan kajian beberapa potensi yang ada di Jawa Barat, maka sebenarnya KDM ini berpotensi untuk menciptakan satu regulasi smart, satu regulasi strategis yang punya multiplier effect. Ya, jadi satu, dengan penduduk Jawa Barat itu sekitar 50 juta, ini adalah pasar yang sangat besar. Yang kedua, dengan potensi APBD Jawa Barat ya, provinsi itu sekitar 31 triliun. Terus yang ketiga, dengan potensi popularitas dari KDM ini. Nah, sehingga dengan tiga potensi strategis ini, KDM bisa menciptakan satu regulasi smart. Contoh, dengan penduduk sekitar 50 juta, terbagi menjadi 625 kecamatan yang tersebar di 27 kabupaten dan 9 kota madya. Ya. Berarti rata-rata per kecamatan itu sekitar 80.000 jiwa. Nah, berarti per kecamatan dengan 80.000 jiwa ini adalah potensi pasar yang sangat strategis juga per kecamatan. Kalau misalnya KDM ini membangun sebuah perusda baru yang potensial, masif, rutin kebutuhannya, serapan pasarnya luas dan umum, yaitu membangun perusda atau perusahaan retail seperti Indomaret atau Alfamart, yaitu KDM membangun perusda untuk minimarket. Kajiannya adalah satu, per kecamatan dibangun 2 minimarket, maka potensi sekitar 1.250 minimarket yang akan terbangun. Dengan potensi modal setiap minimarket itu sekitar 2 miliar, maka potensi kebutuhan modal sekitar 2,5 triliun. Nah, ini bisa dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahun pertama dibangun 1 unit di setiap kecamatan, tahun kedua dibangun lagi 1 unit. Maka dalam 2 tahun ini sudah bisa terbangun 2.500 unit. Nah, maaf, terbangun 1.250 unit di 625 kecamatan. Nah, dengan potensi modal sekitar 2,5 triliun. Nah, yang kedua, dampak strategisnya adalah setiap minimarket ini akan membutuhkan tenaga kerja itu minimal 10 orang. Berarti kan kalau 2 minimarket berarti 20 orang per kecamatan. 20 orang dikalikan 1.250 minimarket, maka potensi serapan tenaga kerja 25.000 orang. Berarti perusda ini sudah bisa menampung serapan 25.000 tenaga kerja, menjadi salah satu solusi memperkecil potensi atau tingkat pengangguran. Nah, karena terciptanya lapangan kerja baru dari perusda milik daerah. Terus yang kedua, kajian potensi keuntungan. Kajian potensi keuntungan dari 1 minimarket, potensi untuk mendapatkan keuntungan itu bisa mencapai 50 juta setiap bulan. Berarti kalau 2 minimarket potensi 100 juta.
Potensi keuntungan ini dibagi dua. 50% masuk ke perusahaan. Nah, 50% ini tetap dikelola oleh perusahaan, tetapi dialokasikan untuk charity masyarakat. Potensi untuk mendapatkan keuntungan 50 juta setiap minimarket di satu kecamatan ini sangat memungkinkan. Kenapa? Karena sebaran pasarnya sekitar 80.000 jiwa. Maka dalam satu bulan, 2 minimarket itu sangat mungkin menghasilkan keuntungan masing-masing 50 juta. Kalau 50% masuk ke kas daerah atau ke Prusda untuk menjadi PAD, yang 50% menjadi dana non-budgeter ya, yang digunakan untuk kepentingan charity masyarakat di setiap kecamatan. Maka di setiap kecamatan potensinya tersedia dana non-budgeter sebagai alokasi kebutuhan charity ini 50 juta setiap bulan, berarti dalam 1 tahun 600 juta. Misalnya ada masyarakat di satu kecamatan itu membutuhkan subsidi pendidikan, subsidi kesehatan di rumah sakit, tidak ada biaya, janda miskin atau anak yatim misalnya membutuhkan bantuan. Ya, melalui rekomendasi administrasi yang benar ya. Maka ini juga akan membantu mengurangi beban daerah untuk kepentingan masyarakat kecil. Karena ada dana tersendiri. Yang penting dikelola secara profesional dan transparan serta akuntabel. Sekarang kita hitung potensi keuntungan 50 juta. 50 juta